Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidzah, para hujjaj, saudara-saudara sekalian, marilah kita buka pengajian kita dengan pembacaan salawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Selanjutnya kita baca suratul Fatihah. Kita niat dengan yakin dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk orang tua-tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, mobil khusus al-walid Ki Haji Ahmad bin Yati Ilyas, Ki Haji Ilyas bin Sirin, para pendahulu Masjid Jami' Miftahul Khair, mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih membahas tentang fadilah salat berjamaah. Ya. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas ada beberapa bahwa salat jamaah itu pahalanya sangat besar sekali, bisa sampai 25 kali dan bahkan dalam riwayat 27 kali lipat ya pahalanya dari salat sendiri. Bahkan sebagian riwayat mengatakan bahwa sama dengan satu kali haji umroh. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa orang yang sampai 40 hari tidak pernah luput dari jamaah, maka dia ditulis sebagai orang yang bebas dari api neraka dan bebas dari nifaq, dari kemunafikan. Kita lanjutkan. Wa tudrakul jum'atu bi idraki rak'atin ma'ahu. Dan salat jamaah itu bisa didapat, artinya pahala jamaah itu bisa didapat walaupun dengan
cuma 1 rakaat saja atau pada waktu ruku' saja dengan imam. Kita sholat, kita datang udah terlambat, imam udah tinggal 1 rakaat, ya, maka kita masih dapat 1 rakaat tersebut, itu masih dapat pahala jamaah, ya. Jum'ah di sini maksudnya adalah jamaah, bukan sholat Jumat, bukan, ya. Jadi tudrakul jumu'atu bi idraki raka'atin ma'ahu, dan jamaah itu bisa didapat, bisa ya kita dapatkan dengan mendapatkan 1 rakaat bersama imam, ya. Wa tudrakur raka'atu bi idraki ruku'in mahsubin lil imam, dan 1 rakaat itu bisa didapat dengan kita mendapatkan ruku' yang sah bagi imam. Maksudnya ruku' yang dinilai itu kita dapat rakaat di situ, dapat ruku'nya. Mutayaqinan lahu itma'anna ma'ahu. Kita yakin bahwa kita tumakninah bersama imam tersebut. Fir ruku'i, dalam ruku' tersebut, qabla irtifa'il imam, sebelum imam bangun dari ruku'nya. An aqallir ruku', ya, sedikit-dikitnya ruku'. Jadi cuman 1 subhanallah. Ya, jadi kita dapat pahala jamaah walaupun cuma dapat 1 rakaat paling akhir. Walaupun rakaat tersebut tidak ghair mahsub, artinya tidak dihitung. Misalnya kita datang imam udah tahiyat, udah tasyahud, udah tinggal dikit lagi habis, kita ikut, itu dapat pahala jamaahnya. Tapi rakaatnya baru kita dapatkan kalau kita paling sedikit mendapatkan rukuknya imam. Rakaat terakhir misalnya, imam rakaat terakhir masih ruku, kita datang, ya, kita takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram, takbir lagi, Allahu Akbar, ruku. Nah, ketika kita ruku, imam masih ruku, dan kita dapat tumakninah, imam masih ruku nih, kita datang, Allahu Akbar, kita ruku, kita masih sempat baca subhanallah, imam naik, dapat kita rakaat itu, gitu, ya. Jadi kalau kita datang, imam sedang ruku, kita ruku, belum sampai tumakninah, ya, belum sampai belum sampai jejak gitu kita ruku, imam udah naik, kita nggak dapat rakaatnya. Jadi syaratnya kita dapat 1 rakaat itu, yang paling akhir itu imam sedang ruku dan kita mendapatinya dalam tumakninah. Artinya tumakninah itu benar-benar berhenti, paling tidak paling kurang itu baca subhanallah. Sunnahnya kan 3 kali, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim misalnya kan. Agak panjang, ya. Kalau 1 aja subhanallah baru begitu imamnya naik, dapat kita sudah. Itu namanya mahsub, ruku'un mahsub. Jadi ruku' yang dihitung, ya. Li hadits man adraka raka'atan minas salati qabla an yuqimal imamu sulbahu faqad adrakaha. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan rakaat dari salat, rakaatnya imam, ya, rakaatnya imam ruku', ya, qabla an yuqimal imamu sulbahu, sebelum imam menegakkan dirinya, i'tidal, ya. Sebelum imam i'tidal, ya, faqad adrakaha, maka orang tersebut mendapatkan rakaat itu, gitu, ya. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihi wa haditsu Abi Bakrah annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un. Ada hadis lain dari Abi Bakrah bahwa beliau datang
sholat jamaah, ya, sampai di masjid tersebut mendapatkan Nabi sudah ruku. Ya, Abu Bakrah ini dari rumah lari buru-buru, cepat-cepat sampai di masjid, masuk, dia lihat imam Nabi sudah ruku, ya. Faraka'a qabla ayyasila ila shaf, maka rukuklah dia. Abu Bakrah ini baru masuk, belum sampai di saf yang ini di depan safnya, dia takut Nabi udah naik duluan, ruku aja di belakang sana, ya, dia ruku di sana. Fadzukira dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah selesai sholat, ya, para sahabat ngadu, bilangin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi Abu Bakar datang buru-buru, ya, karena kita udah pada ruku semuanya. Dari masih jauh dia udah ruku di situ. Dia berhenti udah, dia ruku di situ. Ya. Faqal, maka Rasulullah menjawab, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Ya. Ya udah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah menambahkan kamu lebih hati-hati lagi. Artinya supaya jangan mepet-mepet kalau mau sholat ke masjid. Jauh-jauhan, ya, supaya jangan kayak tadi. Wala ta'ud, jangan diulangi, ya, artinya jangan begitu lagi besok-besok. Ya. Rawahul Bukhari, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Walam ya'murhu bil ityani bi raka'atin ba'daha. Dan Rasulullah tidak menyuruh dia untuk ulang salatnya. Rasulullah tidak menyuruh dia untuk menambah rakaat lagi. Artinya apa? Artinya tadi rakaat dia itu, ruku dia itu udah sah. Oke, udah. Ya. Karena dia mendapatkan Rasulullah sedang ruku. Ya, jadi dapat gitu. Fadalla ala annaha tudrak birruku', ya. Maka ini menunjukkan bahwa rakaat itu bisa didapat, ya, paling akhir itu ketika ruku, ya, atau dengan ruku. Ya, jadi kesimpulannya, kalau kita datang, kita takbir, imam sedang ruku, langsung kita ruku ikut, nggak pakai baca Fatihah, nggak pakai baca apa segala macam, langsung ruku. Ya, kalau kita masih dapat tumakninah dalam ruku tersebut, nah, imam belum naik, itu dapat dah rakaat itu. Hitung rakaat itu kita udah selesai berarti. Tinggal tambahin nanti, kalau memang kurang 2 tambahin 2, kurang 1 tambahin 1, ya. Wa in adrakahu fi ruku'in ghairi mahsubin. Seandainya orang itu datang, ya, imam udah ruku nih, dia langsung ruku, cuma rukunya imam ini tidak dihitung. Tidak dihitungnya kenapa? Kazaidin qoma ilaihi sahwan. Ya, kazaidin qoma ilaihi sahwan. Contohnya misalnya si imam tadi itu rukuknya tadi itu, satu rakaatnya tadi itu tambahan karena dia lupa. Seharusnya 3 rakaat, itu seharusnya 3 rakaat, dia pikir baru 2 rakaat, kan dia tambah lagi tuh serakaat lagi. Salat maghrib misalnya, si imam udah 3 rakaat, dia naik lagi misalnya, dia anggap baru 2 rakaat, jadi kan tambah tuh. Jadi rakaat yang ketiga itu yang tambahan itu karena dia lupa, itu tidak dihitung. Aw lam yatma'inna ma'ahu fihi, atau dia datang nih, orang yang masbuk, imam sudah ruku, ketika dia ikut ruku belum sampai dia tumakninah, imam udah bangun, ya. Nah ini tidak dihitung nih, gitu, ya. Awit ma'anna ba'dartifa'il imam, atau orang ini tetap ikut ruku sampai tumakninah, cuman imamnya udah naik, imamnya udah diri, udah i'tidal, ya. Aw alima hadatsa imamihi aw tanajjusihi,
ya hadatsa imamihi au tanajjusahu lam yudrikir rak'ah, atau dia tahu bahwa si imam ini berhadas ketika ruku. Misalnya dia datang, imam udah ruku, dia ngikut ruku sampai tumakninah juga gitu. Cuman dia tahu imam ini kejatuhan hadas misalnya. Apa ada sesuatu yang jatuh dari atas najis, ya kena najis ya. Atau dia tahu pas dia ngikutin imam begini, imam masih ruku, masih tumakninah, dia tahu imamnya berhadas, imamnya batal misalnya. Apa keluar angin, apa keluar apa ya, atau kecium bau yang ya. Kan dia tahu tuh. Berarti batal imamnya. Walaupun dia di situ sama-sama tumakninah, dia tumakninah, dia juga tumakninah, dia nggak dapat ruku itu, rakaat itu dia nggak dapat. Terusin sholatnya, dia tetap sah sholatnya. Dia kan nggak kenapa-napa. Imam yang batal, imamnya yang harus berhenti, imamnya yang harus keluar dari sholat tersebut. Tapi dia di situ tetap nerusin, cuma rakaat itu dia nggak dapat. Karena rakaat itu dia dapati dari rukuknya imam yang batal. Nah, berarti dia nggak dapat. Walaupun dia ruku di situ, walaupun tumakninah rukuknya di situ. Nah, rukuknya imam itu tidak dihitung, makanya dia seakan-akan tidak mendapatkan rukuk itu. Dia terus i'tidal, dia terus sujud, ya cuman rakaat itu nggak dihitung. Gitu, ya. Bi khilafi ma idza ahdatsal imamu fi i'tidalihi fa innahu yudrikur rak'ah. Lain halnya kalau dia mendapatkan imam batal berhadas ketika imam sudah i'tidal, udah berdiri. Misalnya dia datang, imam udah lagi ruku, dia ikut ruku, sama-sama tumakninah, udah tumakninah, itu kan sah, itu rakaat itu dia sah. Terus si imamnya bangun, Allahu Akbar, kentut misalnya, batal, dia berhadas di situ. Ya, nah si makmum ini tetap dapat rakaat itu, walaupun si imamnya keluar, dia udah harus, karena dia batal. Ya, kenapa? Sebab dia mendapatkan rukuk beserta imam, dan rukuknya itu sempurna sampai tumakninah, gitu. Tapi karena si imamnya batal setelah itu, ya udah imamnya yang batal, dia enggak, dia terus ngikut, dan dia tetap dapat rakaat itu tuh dapat dihitung. Gitu ya. Wal jama'atu fil masjid wa in qallat li ghairil mar'ati wal khuntha afdalu minha fi ghairil masjid kal bait. Berjamaah di masjid walaupun sedikit, cuma 2 orang, tapi kalau di masjid, ya, li ghairil mar'ah, selain perempuan, wal khuntha, dan banci. Ya, jadi banci itu hukumnya sama dengan perempuan. Sebaiknya jangan di masjid membayangnya, di rumah dia. Ya, berjamaah di masjid walaupun sedikit, ya, itu afdalu minha fi ghairil masjid. Itu masih lebih afdal, lebih utama daripada sembahyang di luar masjid, bukan masjid. Kal baiti, seperti di rumah misalnya. Wa in kathurat, sekalipun banyak di rumah itu. Kita sembahyang ke masjid misalnya, jemaah cuma 2 orang, imam sama makmum doang atuh. Ama di rumah kita sembahyang banyak orangnya, 10 orang misalnya, ya, itu masih lebih afdal di masjid walaupun sedikit daripada di rumah yang banyak. Apalagi di rumah cuma sedikit, apalagi di rumah cuma sendiri, ya lebih banyak lebih afdal ya sholatnya di masjid. Li'annal masjidah mustamilun ala syaraf, karena masjid itu ya diliputi oleh kemuliaan. Wa sya'nuhu zuhurus syi'ari wa kathratul jamaah, dan masjid itu melambangkan ya syiar.
syiarnya, apa syiar bahasa Indonesia? Syiar juga kan? Syiarnya agama kita, wa kathratul jamaah, dan biasanya kalau di masjid itu pasti lebih banyak jamaahnya. Nah, maka sholat jamaah ya di masjid itu lebih baik, lebih sempurna daripada di rumah. Wa yusannu lil imami qabla ihramihi ay ya'murahum bitaswiyatis sufuf. Dan disunnahkan kepada imam, jadi imam itu disunnahkan qabla ihramihi, sebelum dia takbiratul ihram. Imam sebelum takbiratul ihram disunatkan apa? Ay ya'murahum bitaswiyatis sufuf. Memerintahkan makmumnya untuk meluruskan shaf. Ya. Disunnah itu hukumnya ya. Imam menyuruh makmumnya merapatkan shaf atau meluruskan shaf ya. Sawu, kalau di Mekah gitu, sawu doang. Sawu. Ya, sawu itu artinya luruskan ya. Atau sawu sufufakum. Luruskan shaf Anda, shaf kalian ya. Wal muradu biha itmamul awwali fal awwali. Yang dimaksudkan dengan meluruskan shaf itu adalah ya, memenuhi, menyempurnakan shaf pertama, kemudian shaf selanjutnya. Nah, jadi kalau masih ada yang bolong di shaf pertama, cepet masukin supaya rapat. Kemudian yang nomor 2 begitu lagi, nomor 3 begitu lagi ya, dan seterusnya. Wasaddul furaj. Saddul furaj itu artinya dan merapatkan yang renggang-renggang. Nah, itu harus dirapatkan ya. Wa tahadzil qa'imina fiha bihaitsu la yataqaddamu sadrun wahidun ya. Jadi orang yang berdiri di shaf tersebut harus benar-benar lurus. Di sini ukurannya dada. Ya, la yataqaddamu sadrun wahidun. Tidak boleh ada dada yang paling lebih depan daripada yang lain. Jadi harus benar-benar lurus. Ya. Kalau Rasulullah SAW itu beliau punya mukjizat. Mukjizatnya dia bisa ngelihat ke belakang. Jadi kalau ada yang nggak lurus belum dimulai ini aja sholatnya. Ada yang belum lurus tuh, sebelah kanan nomor sekian, Rasulullah tahu. Wa min khalfihi kama min ru'yatun thabatat ya, bahwa Rasulullah SAW dari belakang dari depannya itu sama. Artinya dia bisa melihat ke depan seperti kita, dan beliau juga bisa melihat ke belakang apa yang terjadi di belakang. Ada hadis-hadis yang ma'thur itu yang sahih menjelaskan bagaimana Rasulullah bisa melihat ke belakang. Bahkan dalam meluruskan shaf, dia tidak akan mulai sholat tersebut sampai shafnya betul-betul lurus. Ya. Dalam riwayat yang lain, kalau Sayyidina Umar itu meluruskan shafnya itu pakai pedang. Jadi sebelum sholat itu nggak ada yang berani, orang semua udah lurus semuanya udah. Siapa yang mau dipotong kakinya kalau ada yang lurus ya. Bihaitsu la yataqaddamu sadrun wahidun. Sehingga tidak ada satu dada yang lebih maju. Nah, jadi harus benar-benar lurus begitu ya. Wala syai'un minhu ala man huwa bijanibihi. Jangan sampai ada sesuatu yang lebih menonjol dari orang yang di sampingnya. Jadi masing-masing meluruskan, masing-masing kayak kita lagi PBB begitu, baris berbaris, itu kan masing-masing meluruskan dirinya. Nggak perlu harus ada yang meluruskan, tapi dia melurusnya sendiri, lurus. Ya, luruskan.
lurus masing-masing ya. Begitu juga sholat sebetulnya. Masing-masing meluruskan. Li khabaris sahih, karena ada hadis yang sahih, man wasala saffan wasalahullah. Barang siapa yang menyambung shaf, artinya meluruskan kemudian merapatkan ya, wasalahullah, maka Allah akan menyambung dia. Artinya menyambung dia itu akan memberikan rahmatnya kepada orang tersebut ya. Allah selalu ingat dengan dia ya. Wa man qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa yang memotong shaf atau tidak meluruskan shaf atau tidak merapatkan shaf, qata'ahullah. Allah akan potong dia. Potong apanya? Potong rahmatnya kepada orang tersebut ya. Rawahun Nasa'i wa ghairuh. Wa ay yukhaffifa ma'a mura'ati ab'adin wa hay'atin. Yukhaffif itu artinya meringankan sholatnya, jangan terlalu panjang ya. Dalam jemaah nih ya. Kalau sendiri silakan, mau panjang seapapun silakan, tapi kalau berjamaah itu disunnahkan. Wa ayyu khaffifa wa yusannu lil imam ayyu khaffifa, disunnahkan kepada imam itu, berarti kalau jamaah ya, imamnya untuk meringankan bacaan sholatnya, jangan terlalu panjang. Ma'amura'ati ab'adin wa hay'at ya, sambil memperhatikan sunnah-sunnahnya. Tetap sunnah-sunnahnya tetap harus diperhatikan. Sunat hay'at, sunat ab'ad ya, jangan mentang-mentang harus ringan, yang wajib-wajib aja. Fatihah doang, misalnya nggak pakai surah kan sunat ab'ad, ya jangan juga ya. Terus ada sunnahnya, misalnya apalagi mengangkat tangan, kan supaya cepet nggak usah pakai angkat tangan lah, langsung aja misalnya. Yang hayat ada apa namanya sunnah hayat, bacaan sholat tersebut, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, itu kan semuanya sunnah, itu sunat hayat ya. Tetap harus diperhatikan itunya, tetap harus bisa kebaca, tetap harus bisa terbaca 3 kali misalnya, cuma dipercepat saja ya. Jadi disunnahkan kepada imam untuk meringankan sholatnya tersebut, artinya bacaannya ya, bacaan surahnya. Ma'amura'ati ab'adin wa hayat, sambil memperhatikan sunat-sunat hayatnya dan sunat-sunat ab'adnya. Artinya jangan dilepaskan, jangan dibiarkan ya, sunat tersebut tetap harus dipakai walaupun harus ringan ya. Para ulama di sini menjelaskan bahwa yang dimaksudkan ringan di situ adalah sesuai dengan kondisi ya, kondisi tempat di mana didirikan sholat tersebut ya. Jadi kalau banyak sekali orang tuanya misalnya, apalagi udah pada pakai kursi ya, nah itu memang harus sangat diringankan bacaannya, jangan terlalu panjang ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq misalnya, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun ya. Tapi kalau gagah-gagah ya, jangan terlalu pendek juga gitu ya. Jadi atau misalnya di kalangan di pesantren atau di mana di masjid yang sedang menghafal Al-Qur'an, itu kan orangnya hafal Al-Qur'an semua ya, masa pendeknya baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya bacanya ya di situ. Atau di tempat yang tertentu yang punya kelebihan, seperti di mana? Di Masjidil Haram misalnya. Masjidil Haram itu pahalanya berlipat ganda, bisa 100.000 kali. Dan orang susah ke sana datangnya misalnya. Ya. Maka di sana seringan-ringannya itu panjang juga. Karena ya kesempatan supaya lebih banyak pahalanya ya, apalagi cuman umrah cuman 4 hari di sana ya.
Kalau juga bacaannya pendek-pendek, terlalu pendek ya. Karena Rasulullah SAW juga itu dalam sholat beliau itu ada yang sesekali bacanya sangat pendek. Qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad misalnya. Ya, itu kan pendek sekali. Tapi kadang-kadang dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah pernah para sahabat ya sholat berjamaah dengan beliau itu ya baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah kan 2 juz setengah. Satu rakaat itu. Udah di akhir surah Al-Baqarah ya, wa wal aliyyul azim, kata sahabat udah dah rukuk kali dah nih. Oh enggak, tambah lagi Alif Lam surah Ali Imran. Sampai Ali Imran habis udah kali dah rukuk kali dah. Enggak, tambah lagi An-Nisa satu rakaat. Ya. Di satu sisi Rasulullah SAW mengatakan hendaknya ditahfif, diringankan, tapi di sisi lain Rasulullah pernah sholat itu dengan surah yang cukup panjang, bukan bahkan sangat panjang ya. Artinya situasional juga gitu ya. Wala tutrakul jama'atu wal jumu'atu illa li'udhrin ya, dan tidaklah ditinggalkan jamaah tersebut dan Jumat tersebut illa li'udhrin, kecuali ada uzur. Jadi kalau tidak ada uzur, kita seharusnya semua yang laki-laki ini, bukan perempuan ya, laki-laki itu diharuskan sholat di masjid berjamaah. Ya. Bahkan dalam mazhab Imam Malik, mazhab Maliki itu nggak sah orang yang orang laki ya yang sholat fardu itu di rumahnya, nggak sah. Jadi wajib sholat fardu, sholat jamaah itu wajib dalam mazhab Imam Malik. Imam Syafi'i saja yang Imam Syafi'i sunnahnya muakkadah. Artinya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Kalau tidak ada uzur, jangan sholat di rumah, sholatnya di masjid, di jamaah ya. Karena ada hadis Rasulullah SAW dalam satu hadisnya beliau bersabda, seandainya ada yang bisa menggantikan saya untuk jadi imam, kalau ada orang yang bisa menggantikan saya jadi imam nih, saya akan keluar periksa setiap rumah yang dekat dengan masjid tersebut ya. Kalau ada didapati seorang laki-laki yang sholat di rumahnya, saya bakar rumahnya. Jadi begitu ancamannya, begitu begitu kerasnya ya ancaman orang yang tidak sholat di masjid, tidak jamaah, sholatnya di rumah. Ya, makanya Imam Malik mengatakan kalau begitu berarti wajib, karena Rasulullah akan bakar rumah orang tersebut kalau dia nggak sholat di masjid. Ya, maka mazhab Imam Malik itu mengatakan dia jadi wajib sholat jamaah. Imam Syafi'i bilang tidak sampai wajib, itu sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkadah. Kalau tidak ada uzur sama sekali, ya sebaiknya itu harus sholat berjamaah. Apa alasannya? Alasannya hadis itu juga, hadis yang tadi mau dibakar rumahnya. Ya, apa alasannya? Imam Syafi'i mengatakan bahwa nggak jadi kan akhirnya dibakar rumahnya Rasulullah kan? Kan nggak dibakar Rasulullah. Rasulullah cuma ngancam doang kalau ada yang bisa. Nah, tapi kan nggak ada yang bisa yang bisa menggantikan Rasulullah jadi imam. Kecuali terakhir sudah akan wafat itu Rasulullah itu baru digantikan oleh Imam Abu Bakar jadi imam. Itu pun atas perintah Rasulullah karena udah nggak bisa bangun lagi. Jadi Imam Syafi'i iya, tapi kan cuma diancam doang. Rasulullah tidak melaksanakan. Rasulullah tidak membakar rumah tersebut gitu. Jadi sunnah, tapi sunnahnya muakkadah ya.
Wala tutrakul jama'atu wal jumu'atu illa li'udhrin, dan tidak boleh ditinggalkan jamaah tersebut ya illa li'udhrin, kecuali ada uzur, sakit misalnya ya. Kama torin wa wahlin, seperti hujan. Wa wahlin, wahlin itu apa? Blok atau blok. Ya. Misalnya kalau kita banjir di sini misalnya, atau ya karena hujan begitu, hujannya udah berhenti tapi jalannya nggak bisa dijalanin. Nah, itu uzur, termasuk uzur. Ya. Nah, di sini ada permasalahan. Apakah hujan di kita ini uzur apa enggak? Blok, udah nggak ada blok sekarang. Hujan misalnya bisa pakai payung. Atau hujan di kita nggak begitu menyeramkan, tidak begitu menyusahkan. Kalau di Arab hujan itu memang menyeramkan, menyusahkan, ya. Kita yang biasanya karena hujan itu turunnya di penghujung musim dingin atau di paling dinginnya tuh, itu baru turun hujan. Kalau hanya sekitar musim dingin biasa nggak turun hujan, apalagi musim panas nggak bakalan ada hujan. Adanya di musim dingin yang sangat dingin, itu baru turun hujan. Di situ hujan kalau turun itu udah susah kita. Udah sangat dingin, hujan turun, yang turun pun biasanya itu udah pakai es begitu. Takut. Ya. Biasanya kalau kita keluar itu masuk lagi ke rumah sakit udah flu berat, udah panas, sudah segala macam. Ya. Jadi ya kalau misalnya ya, Imam Syafi'i ataupun mazhab Syafi'i atau mazhab yang lainnya mengatakan bahwa hujan itu menjadi uzur, ya, apakah di kita hujan itu sebagai uzur, ya? Buktinya hujan-hujan kita pergi jalan juga kemana-mana. Iya, nggak halangan tuh hujan kalau mau kemana-mana, mau ke puncak. Hujan nggak halangan tuh, terus saja jalan. Artinya nggak menjadi uzur sebetulnya kalau hujan buat kita gitu. Nah, kalau di Arab atau di Eropa misalnya, di Amerika misalnya, hujan tuh memang jadi uzur gitu karena berat hujan di sana tuh. Nah, apalagi di padang pasir yang wahal tadi itu, yang apa namanya, yang blok-blok begitu. Oh, di Mesir itu kalau udah habis hujan itu, habis jalanan itu nggak bisa dijalanin, mobil udah pada water sampai nunggu kering. Kalau di Saudi, di Mekah, ya, di Sahara itu udah kayak laut aja kalau udah habis hujan itu. Karena padang pasir itu di bawahnya tuh batu. Jadi kalau dia air begitu, ada air banyak tuh, udah kayak laut. Lama dia nggak nyerep. Kalau kita di sini kan tanah, ada hujan, air banyak pun diserap oleh tanah itu. Tapi di padang pasir bawahnya itu adalah batu, jadi kayak laut. Jadi betul-betul mengandalkan nanti ada matahari yang menguapkan air tersebut gitu. Lama bisa 2 minggu gitu baru reda, airnya itu baru hilang dari atas permukaan padang pasir, ya, padang pasir itu. Jadi memang susah kalau hujan tersebut, ya, maka mereka menganggap bahwa hujan itu adalah uzur, ya. Warihin baridatin bilailin. Nah, di antara yang menjadikan uzur itu adalah angin yang dingin di malam hari. Udah dingin malam lagi. Itu bisa jadi. Nah, itu boleh uzur itu. Ya. Kita nggak ada musim dingin di sini. Angin malam sekenceng-kencengnya juga nggak bakalan nggak menggigil, kita nggak bakalan pakai jaket segala. Ya. Wa mudafa'atil akhbathaini. Mudafa'atil akhbathaini artinya orang yang tidak bisa menahan 2 hadas, ya, kencing ataupun BAB atau BAK.
buang air kecil atau buang air besar. Itu termasuk uzur. Ada orang yang setiap 5 menit mesti kencing misalnya, atau uzur, nggak bisa dia sholat di masjid begini jamaah. Nah, itu boleh dia sholatnya di rumah, ya. Waju'in wa atashin bihadrati ta'amin. Dan lapar, haus, udah disediain makanan. Orang lagi keadaan lapar sekali, haus sekali, gitu ya. Makanannya baru datang di rumah nih, udah azan. Nah itu mana dulu? Duluan makan dulu, sembayang dulu, jamaah. Ya, tapi benar-benar lapar, udah nggak kuat, nggak tahan. Ya. Nah itu uzur. Uzur artinya boleh dia tidak jamaah, dia makan dulu, dia minum dulu, gitu, supaya hilang haus ataupun laparnya tersebut. Ya. Wa khaufin ala ma'sumin. Wa khaufin ala ma'sumin, atau dia takut meninggalkan sesuatu yang sangat berharga di rumahnya. Ibunya lagi sakit, istrinya lagi sakit di rumah. Nah itu ala ma'sumin, orang yang sangat dijaga, atau anaknya lagi sakit, udah ya nggak bisa ditinggal lah. Itu boleh, itu uzur. Ya. Apalagi dia sendiri yang sakit, nah itu uzur. Ya. Wa ghalabati naumin. Ghalabati naumin udah ngantuk, udah gak ketahanan. Kalau gua jalan ke masjid nih bisa-bisa tidur di jalan. Misalnya. Nah, itu boleh dia tidur di rumah, sholat di rumah, jangan pakai sholat di masjid. Iya. Jangan pakai jamaah. Ya, kalau udah sangat ngantuk, udah nggak bisa ketahan misalnya. Nah, gitu. Ya. Au kana nahwa qaribin nazala bihi al-maut. Atau ada orang yang kira-kira ini dia udah hampir meninggal. Jangan kita jangan jamaah dah. Salat di rumahnya dah. Ya, takut-takut ntar ya dia meninggal gitu. Au kana ya'nasu bihi, ya, atau ada orang yang sakit, dia minta ditemenin, harus ditemenin, dia yang yakni subihi, nggak bisa dilepas, ditinggalkan, bukan karena sakitnya, bukan karena mau meninggalnya, bukan karena dia sakitnya, bukan, tapi karena dia maunya ditemenin. Kalau nggak ditemenin dia gitu misalnya. Nah itu boleh. Wa khaufin qita'in an rifqatin fi safarihi, atau dia takut ketinggalan rombongan. Biasanya lagi haji nih, udah selesai haji mau berangkat, ya gitu, mobilnya udah ada, ya ini sholat jamaah atau sholat udah datang waktunya, dia sholat dulu jamaah, ya apa dia sholat di rumahnya. Kalau dia takut ntar kalau dia sholat jamaah ditinggal sama rombongannya, nggak usah pergi jamaah, di situ aja dah sembahyang dah, daripada ditinggal. Itu. Ya, wa faqdi libasin laiqin bihi gitu, atau ya ada barangnya, pakaiannya yang hilang, dia takut kalau ditinggal. Nah itu boleh. Wa akli dzirihin karihin, atau dia memakan sesuatu yang berbau tidak sedap, tidak bagus, tidak baik. Habis makan jengkol sekilo misalnya. Itu uzur, itu boleh nggak sembahyang? Boleh nggak sembahyang jamaah daripada orang semasjid kebauan? Ya. Atau makan bawang, atau makan durian. Kalau makan durian bagi-bagi. Ya itu jadi ya, uzur ya untuk tidak ikut jamaah. Wa khaufi min uqubatin yarjul afwa bi ghaibatihi, ya, atau dia bersalah sudah akan diampuni, sudah akan dimaafkan nih sama orang yang akan memaafkannya,
Tapi dia takut kalau ditinggal sholat jamaah sana, ntar dia kembali orangnya udah nggak ada yang ngampunin lagi misalnya. Nah itu boleh disembahyang di sholat di rumah dah, nggak usah pakai di jamaah. Takut kalau dia keluar, dia kemana-mana, ya dia tidak dimaafkan. Misalnya ada orang ya yang akan menghukum dia gitu misalnya, ya. Maka itu termasuknya adalah ya. Jadi itulah beberapa hukum ataupun hikmah ataupun fadail jamaah, ya, fadil keutamaan salat jamaah, ya. Jadi kesimpulannya, apapun keadaan kita sebaiknya, ya, dalam mazhab Syafi'i itu adalah sunnah muakkadah, kita lakukan salat jamaah itu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ditinggal, ya. Hadis yang lalu kita sudah baca, barang siapa yang 40 kali sholat berjamaah tidak pernah ketinggalan satupun, maka dia akan dibebaskan dari api neraka dan bahkan dari sifat nifak ataupun munafik tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakannya dengan sempurna, dan mudah-mudahan amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda, serta dimaafkan kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan-kekurangan dalam ibadah kita tersebut. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.